Assalamualaikum. Halo anak-anak hebat. Hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, pembelajaran ke-6. Kita akan belajar dengan penuh semangat. Apakah kamu pernah bekerja sama dengan orang yang berbeda-beda? Jawabannya pasti pernah ya anak-anak. Sikap apa yang perlu kamu tunjukkan ketika bekerja sama? Sikap yang perlu ditunjukkan dalam bekerja sama yaitu menghargai dan menghormati. Dan kita dalam bekerja sama harus selalu menjaga persatuan dan rasa persaudaraan. Udin, Edo, dan Beni merupakan sahabat dekat. Mereka berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Mereka juga memeluk keyakinan yang berbeda pula. Udin beragama Islam, Edo beragama Katolik, sedangkan Beni beragama Kristen. Perbedaan budaya dan agama bukanlah merupakan penghalang bagi mereka untuk bekerja sama. Mereka saling bahu-membahu mengerjakan tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan bersama-sama. Pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang lalu, Udin, Edo, dan Beni mewakili kelasnya dalam perlombaan bakyak beregu. Sebelum berlomba, mereka bersama-sama mendiskusikan dan merancang strategi agar mereka dapat meraih prestasi dalam lomba tersebut. Mereka pun secara bersama-sama menunjukkan usaha terbaik ketika lomba berlangsung. Alhasil, tim mereka meraih juara dalam lomba tersebut. Nah, ini tadi bacaan tentang Udin, Edo, dan Beni yang merupakan sahabat dekat. Walaupun berbeda-beda agama dan budaya, mereka selalu bekerja sama. Perbedaan budaya dan agama bukanlah merupakan penghalang buat mereka untuk selalu bekerja sama dan saling bahu-membahu dalam mengerjakan tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan bersama-sama. Sekarang, jawablah pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, bagaimana persahabatan Udin, Edo, dan Beni? Pertanyaan kedua, apakah kamu pernah mempunyai pengalaman bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda agama? Jika pernah, ceritakanlah secara tertulis. Jika belum pernah, tuliskan sikapmu jika suatu hari nanti mempunyai kesempatan bekerja sama dengan teman yang berbeda agama. Dan pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat kamu pelajari dari cerita di atas? Kamu masih ingat, cerita perbedaan bukanlah penghalang. Apa hal penting yang kamu ketahui dari cerita tersebut? Setelah itu, buatlah ringkasan tentang cerita tersebut. Kita pelajari dulu bagaimana cara membuat ringkasan. Cara membuat ringkasan. Langkah pertama, membaca naskah asli. Membaca naskah asli sekali atau 2 kali, kalau perlu berulang kali hingga kamu paham. Mengetahui kesan umum atau inti tulisan. Mengetahui maksud dan sudut pandang penulis. Yang kedua, mencatat gagasan utama. Membaca tulisan bagian demi bagian sambil mencatat gagasan pokok. Menggunakan gagasan pokok yang digunakan untuk menyusun ringkasan. Yang ketiga, gunakan kalimat baru.
Menggunakan kesan umum atau inti untuk membuat ringkasan. Menyesuaikan urutan isi dengan naskah asli. Menggunakan kalimat baru dalam ringkasan. Menggambarkan tulisan asli dalam kalimat baru. Langkah yang terakhir atau yang keempat, ketentuan tambahan. Menyusun ringkasan dalam kalimat tunggal. Meringkas kalimat menjadi frase, frase menjadi kata. Tidak seperti biasa, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Hari itu, semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Hari Senin akan diadakan lomba menyambut Hari Kemerdekaan. Bapak Kepala Sekolah berpesan, tiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak. Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-teman di hari Jumat yang lalu. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Ringkasan untuk paragraf 1 ini bisa kita tulis menjadi hari Minggu semua siswa datang ke sekolah untuk menghias kelas karena hari Senin ada lomba menyambut Hari Kemerdekaan. Udin dan teman-temannya sudah membagi tugas dan tanggung jawab. Pagi-pagi, hampir semua siswa di kelas Udin sudah hadir. Hanya Edo dan Marta yang belum terlihat. Edo dan Marta sudah meminta izin pada teman-temannya untuk hadir terlambat. Mereka harus pergi ke sekolah minggu di gereja untuk melakukan ibadah pagi. Udin dan teman-teman lainnya tidak keberatan. Sebelum ke sekolah, Udin dan Siti mampir ke rumah Edo, lalu ke rumah Marta untuk mengambil bahan dan hiasan kelas yang telah disiapkan. Udin dan teman-teman memahami bahwa hari Minggu pagi merupakan waktu ibadah bagi Edo dan Marta yang beragama Katolik. Perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat kerja sama mereka. Paragraf kedua ini bisa kita buat ringkasannya menjadi Edo dan Marta datang terlambat karena harus ibadah ke gereja. Udin dan teman-temannya saling toleransi. Walaupun berbeda agama, mereka bekerja sama. Siang hari, sekolah semakin ramai. Kelas-kelas sudah terlihat indah dan semarak dengan hiasan merah putih buatan siswa sekelas. Begitupun kelas Udin. Edo dan Marta juga sudah terlihat di antara mereka. Selesai ibadah pagi di gereja, Edo dan Marta menyusul datang ke sekolah. Senang sekali Udin dan teman-teman berbagi tugas. Ada yang menggunting kertas, ada yang naik ke atas meja untuk menggantung lampion kertas. Ada juga yang menghias pintu dengan pita kertas merah putih. Lelah tidak terasa. Ketika tiba waktu sholat zuhur, Udin, Siti, serta teman-teman lain yang beragama Islam menjalankan ibadahnya. Edo, Marta, Dayu, serta beberapa teman lain yang tidak menjalankan ibadah sholat melanjutkan pekerjaan menghias kelas. Menjelang sore, pekerjaan sudah selesai. Kelas Udin sudah terlihat semarak. Walaupun berbeda-beda, bekerja sama selalu menyenangkan. Perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama. Ringkasan paragraf 3 bisa kita tulis, Edo dan Marta sudah sampai di sekolah dan langsung membantu teman-temannya. Mereka berbagi tugas dengan adil. Saat waktu sholat zuhur, Udin dan teman-temannya yang beragama Islam sholat terlebih dahulu. Sore hari, pekerjaan sudah selesai. Nah, anak-anak, tidak sulit bukan membuat ringkasan? Semoga pembelajaran kali ini bisa memberikan manfaat untuk kalian. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa.